warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali guys. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana simulasi untuk fungsi logika XOR menggunakan algoritma backpropagation dari model multilayer perceptron. Nah, pada coding sebelumnya kita sudah mendapati ya bahwa kalau misalkan kita melakukan simulasi untuk OR, kemudian AND, NOR dengan NAND, ternyata kita bisa memperoleh akurasi sebesar 100%. Nah, sementara kalau misalkan kita uji coba menggunakan vote propagation ya pada simulasi sebelumnya menggunakan vote propagation, untuk XOR dengan XNOR itu tidak berlaku. Jadi dia tidak bisa mencapai akurasi 100%. Dia hanya mencapai akurasi tertinggi sebesar 75% dengan menggunakan vote propagation. Dipahami juga bahwa vote propagation sebenarnya tidak ada proses training di situ ya. Kenapa dikatakan tidak ada proses training? Karena tidak ada pengupdatean parameter, tidak ada proses koreksi terhadap error yang diperoleh dari setiap layer-layernya. Nah, makanya dikatakan bahwa vote propagation itu sebenarnya tidak melakukan training. Nah, tapi hanya sekadar mempropagasikan nilai-nilai dari input layer ke hidden layer sampai pada output layer, kemudian memperoleh loss, yaitu nilai prediksi, nilai selisih ya antara prediksi atau nilai hasil perhitungan dengan target. Nah, untuk mengatasi masalah kemampuan dari vote propagation itu, maka backpropagation hadir untuk mengatasi masalah tersebut, ketidakmampuan melakukan proses training. Nah, jadi di backpropagation ini sudah bisa dilakukan training ya. Jadi sudah bisa dilatih tuh modelnya karena sudah ada proses koreksi error dari output layer kemudian ke hidden layer sampai pada input layer. Nah, ini algoritma yang akan kita kerjakan ya. Kita akan telusuri bersama melalui codingnya. Silahkan dibaca sendiri ya. Jadi nanti ada kebutuhan library-nya, kita import, terus kita definisikan data inputnya dengan data targetnya, kita inisialisasi parameternya, entah itu berapa jumlah input parameter, jumlah hidden layer, jumlah output layer, kemudian nilai bobot W dan nilai bias B. Kemudian menentukan fungsi aktivasi. Di sini kita menggunakan fungsi aktivasi sigmoid dan turunannya. Ingat, karena ini adalah backpropagation, berarti derivatnya juga, derivat atau turunannya. Kemudian trainingnya yang dilakukan, nanti nilai-nilainya itu nanti disimpan dalam bentuk history ya, list untuk lossnya, akurasi training, akurasi testing. Karena di akhir kita akan menentukan berapa sih akurasinya, berapa sih trainingnya. Nah, di sini tetap ya bahwa kita menggunakan backpropagation, tapi vote propagation-nya itu tetap masuk ya. Jangan sampai karena menggunakan backpropagation terus vote-nya tidak dijalankan. Nah, tidak bisa demikian. Jadi kalau ada mundur berarti ada majunya dong. Nah, berarti kita maju dulu baru mundur. Nah, algoritmanya seperti itu. Nah, kemudian nanti pada tahapan maju kita akan mencari berapa Z1, A1, Z2, YPRED, kemudian loss. Nah, kemudian pada bagian backpropagation nanti kita akan mencari turunan dari output layer, kemudian turunan dari hidden layer. Nah, setelah itu kita lakukan update terhadap bobot dan terhadap bias. Kemudian dilakukan proses testing. Nah, proses testing ini masih menggunakan rumus dari vote propagation. Kenapa demikian? Karena kan backpropagation ini hadir pada saat proses training datanya untuk memperoleh nilai
delta-deltaan itu atau nilai derivatifnya. Setelah nilai derivatif tersebut dimasukkan ke update nilai parameter bobot dengan bias, maka berarti nilai yang terakhir itulah setelah diupdate dengan menghasilkan error terkecil atau akurasi yang tertinggi, itulah yang kita masukkan dalam proses testing data. Nah, seperti itu. Nah, baru kita evaluasi berapa sih akurasinya, apakah betul tercapai 100% dengan menggunakan back propagation untuk fungsi XOR ini, dan kelebihannya misalkan dibandingkan dengan forward propagation. Nah, jadi nanti silahkan dibandingkan outputnya maupun berupa hasil nilai dan grafik. Nah, kemudian visualisasi ya, visualisasi untuk loss-nya, training dengan testingnya maupun akurasinya. Nah, kita lihat di sini untuk kebutuhan library yang dibutuhkan adalah import numpy ya, import numpy SNP, import matplotlib.pyplot SPLT untuk membuat grafik. Kemudian ini untuk melakukan operasi sejumlah aritmetika, perkalian, kemudian pengurangan, penjumlahan dari matriks. Oke, run. Selanjutnya yang kedua, mendefinisikan X dan Y. Nah, X dan Y ini adalah independent fitur, kemudian Y adalah dependent fitur. Nah, ini biasa juga dikatakan sebagai nilai input, kemudian ini adalah nilai output. Nah, kalau kita berdasar pada tabel logika atau fungsi dari XOR itu sendiri, maka bisa kita buat seperti ini. Ini sama saja ya. Kalau saya tuliskan seperti ini kan sama ya. Nah, kalau misalkan kita mau membuatnya seperti tabel kebenaran secara visual, nah bisa kita buat seperti ini. Berarti ini adalah X1, ini adalah X2. Nah, demikian juga misalkan untuk Y-nya kita bisa buat dalam bentuk kolom-kolom sebagaimana tabelnya. Jadi 0110 merupakan output atau target dari fungsi XOR. Nah, itu. Nah, terus kalau mau dilihat berapa sih ordo matriksnya, nah ini kita bisa lihat ya. Untuk x shape. Nah, ternyata 42. Jadi bisa juga kita tulis begini. Print, mengganggu nih. Print size ya, size dari X matriks X. Nah, itu. Kemudian di sini lagi untuk matriks Y, misalkan size dari Y. Nah, size dari Y nah, jadi size X 4,2, size Y 4,2. Kok sama? Taranulan deh. Oh iya. Karena di sini iya. Tuh. Jadi ukuran ordo matriks dari ini inputnya 4,2. Ini kan ada 4 baris, 1, 2, 3, 4. Kemudian ada 2 kolom di dalam setiap pasang kurung sikunya. Nah, kemudian untuk Y, di sini ada 4 baris 1 kolom. Jadi di sini 1 kolom. Nah, seperti itu. Supaya nanti kita bisa memahami bagaimana prinsip perkalian dari matriks itu sendiri. Ya. Oke. Nah, sekarang di sini yang ketiga, inisialisasi parameter untuk weight dengan bias, untuk bobot dengan bias. Jadi kita mengambil variabel dari input size-nya
Jadi disinilah nanti kita bangkitkan bilangan acaknya yang mengambil dari input size-nya itu ada 2, kemudian hidden-nya ada 4, kemudian output-nya ada 1. Nah, sebenarnya melihatnya itu dari mana? Di sini kan untuk X-nya itu ada X1, ada X2 ya. Nah, kemudian hidden-nya, nah pada umumnya kalau misalkan hidden-nya di sini ada 4 baris data. Nah, berarti hidden-nya juga ada 4. Nah, kemudian output size-nya adalah 1 ya. Dalam artian di sini kan hanya hanya 0 dan 1. Nah, berarti dia outputnya hanya 1. Jadi kalau tidak 1 ya 0 outputnya, tidak akan pernah dia 0 dan 1 outputnya sekaligus ya, hanya salah satunya ya. Jadi outputnya di sini 1. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita definisikan W1 ini W1 ya. Di mana W1 ini tadi kita mengambil bilangan acak ya dari ini kita belum tulis pembangkitan bilangan acaknya ya. H jangan dulu di run all. Nah, jadi pembangkitan bilangan acaknya itu np.random.seed ya, bangkitan bilangan acaknya. Nah, kemudian kalau kita definisikan tadi input size-nya 2, hidden size-nya 4, output size-nya 1. Nah, setelah itu kita lakukan masing-masing untuk W1 np.random.trend, kemudian mengambil parameter dari input size yang ini, kemudian hidden size yang ini. Nah, berarti nilai yang sebenarnya masuk di sini adalah berapa? Adalah 2,4 tuh ya. Nah, kemudian di sini itu mengambil 1,4 gitu ya. Nah, kemudian untuk W2 itu dia W2 outputnya hidden size itu kan 4, kemudian output size adalah 2, berarti 4,2. Kemudian untuk zeros itu 1, output size-nya tadi ada 1, berarti 1 ya, 1 baris 1 kolom. Nah, berarti ya 1. Nah, itu untuk bias ya. Jadi W1, B1, W2, B2 sudah terinisialisasi ya melalui pembangkitan bilangan acak yang kemudian diatur bagaimana size dari setiap nilainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi di sini kita menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Nah, rumusnya kan fungsi aktivasi 1/1 tambah E berpangkat minus X. Nah, ini. Nah, untuk mencari turunan, berapa turunan dari 1/1 tambah E berpangkat minus X ini, itu turunannya adalah X dikali 1 dikurang X, dimana kalau X dikembalikan ya pada ini 1 tambah 1 tambah E berpangkat minus X. Nah, itu jadi kalau ini dikonversi, ini sebenarnya 1/1 tambah E berpangkat minus X. Nah, demikian juga dengan yang ini kalau dikonversi ini ya. Ini adalah function dari sigmoid derivatif atau turunannya. Nah, kenapa di sini diturunkan untuk fungsi sigmoidnya? Karena kita menggunakan back propagation, di mana back propagation itu mencari turunan pada saat dilakukan perambatan balik untuk turunan pada bagian output layer, hidden layer. Nah, sampai nanti update parameter. Nah, sehingga sigmoid derivatif ini diperlukan. Tuh ya. Nah, selanjutnya proses training model. Nah, proses training model di sini
Di sini ada parameter lagi, learning rate diperlukan. Learning rate ini merupakan laju pembelajaran, ya. Diberikan laju pembelajaran mulai dari yang tertinggi, ya. Jadi kalau laju pembelajaran itu cepat, berarti lajunya tinggi, ya. Laju pembelajarannya tinggi berarti cepat prosesnya. Tapi kalau misalkan kecil, nah berarti dia lambat proses komputasinya. Nah, kemudian epoch berarti berapa kali dilakukan perulangan terhadap algoritma tersebut, atau pada saat menjalankan pada saat melakukan proses terhadap data dari tadi data yang didefinisikan, ya, berapa kali dia lewati algoritmanya. Untuk satu kali melewati algoritma berarti dia 20.000 satu kali, ya, berarti 20.000 di sini. Kemudian di sini loss history, kita mau menyimpan history. Jadi semua hasil perhitungan loss kita simpan di dalam list ini. Nah, kita simpan. Jadi yang nanti tersimpan itu adalah list yang pertama, kemudian dimonitor sampai list yang terakhir. Nanti dia akan mengambil yang pertama dan yang terakhir. Jadi di situ kan selalu ada proses update bobo. Nah, pada saat diminta modelnya untuk berhenti melakukan epoch atau melakukan terasi, maka dia akan mengambil nilai yang terakhir sebagai nilai lossnya. Kemudian di sini training akurasi history. Nah, ini juga merupakan nilai-nilai akurasi yang diperoleh dari data training. Nah, ini kemudian di sini nilai akurasi yang diperoleh dari data testing. Nih, semuanya dalam bentuk list disimpan. Nah, kemudian di sini dilakukan perulangan. Kenapa dilakukan perulangan? Diingat kembali bahwa di sini dilakukan yang namanya training data. Nah, berarti kalau training data itu ada proses perulangan. Ketika kita belajar, berarti tidak hanya satu kali belajar, tidak hanya satu kali epoch kemudian dikerjakan. Kita harus mengulang kembali sampai kemudian mantap. Demikian juga dengan model. Pada saat pembelajaran pertama belum, errornya masih tinggi, pembelajaran kedua juga masih tinggi, pembelajaran ketiga, sampai mungkin pembelajaran yang terakhir baru bisa memperoleh error yang terkecil. Nah, berarti sudah semakin mantap dibandingkan dengan pada saat pembelajaran pertama. Nah, sehingga perlu dilakukan epoch. For epoch in range epochs. Nah, jadi epochnya nanti ini satu kali epoch, ya, dikerjakan untuk forward propagation, untuk backward propagation. Nah, kemudian di antara keseluruhan epoch, berapa jumlah epoch? Kalau misalkan 20.000 tadi kita setting, berarti selama 20.000 epoch dia akan jalankan. Nah, ada dua langkah yang dilakukan. Pertama, forward propagation. Nah, forward propagation ini merupakan langkah maju atau perambatan maju. Nah, perambatan maju dikatakan perambatan maju ketika dia memulai dari input layer, kemudian merambat ke hidden layer, merambat ke output layer. Nah, Z1, ya, sama dengan hasil perkalian NP dot hasil perkalian antara matriks X dengan W1 tambah B1. Nah, kemudian A1 ini adalah output setelah melewatkan Z1 pada fungsi aktivasi sigmoid. Nah, ingat bahwa jaringan saraf itu atau neural network itu selalu menggunakan fungsi aktivasi. Ya, fungsi aktivasi, karena tidak semua data nanti itu diperlukan. Ada data-data tertentu sesuai dengan kriteria dari fungsi aktivasi tersebut yang kemudian dia lewatkan. Tuh. Nah, kemudian berikutnya lagi dilewatkan, ya. Kalau yang tadi kan masih pada input layer, ya, dengan hidden layer.
Nah, setelah ini antara hidden layer dengan output layer. Nah, ini antara hidden layer dengan output layer. Nah, rumusnya np.a1, W2. Proses perkalian antara matriks A1 dengan W2. A1 mengacu kemana? A1 mengacu ke sini. Ya, output hasil aktivasi, fungsi aktivasi. Kemudian W2 mengacu ke bobot-bobot pada bagian output layer. Tuh. Kemudian B2 bias pada bagian output layer. Kalau tadi bias 1 ini bias pada bagian input layer. Nah, terus Y prediksi atau Y output hasil perhitungan itu merupakan set 2 yang dilewatkan pada fungsi sigmoid ya. Jadi sigmoid Z2 itu adalah Y prediksi atau Y hasil perhitungan. Nah, setelah itu kita lakukan proses pencarian loss mean square error. Nah, kita setelah sampai di output, nah di situ kan sudah bisa dilakukan perbandingan. Ini yang sudah diperoleh ya, hasil perhitungan. Kemudian kita bandingkan dengan yang ini. Nah, apakah sudah memperoleh sama ya, hasil perhitungan itu sudah sama dengan targetnya? Itu yang diinginkan dari kejauhan. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi hendak diselisihkan ya, selisihkan antara Y hasil Y target ini dengan Y hasil perhitungan. Nah, setelah itu dicari kuadratnya, dicari rata-ratanya terakhir. Nah, setelah itu kemudian variabelnya yang menyimpan nilai rata-rata tadi itu disimpan di dalam list loss history ya. Jadi kodenya loss sama dengan mp.min, kemudian Y kurang Y pred, kemudian pangkat 2, ini kuadrat ya, kuadrat. Kemudian loss history.append, parameternya adalah loss. Jadi maksudnya loss ini disimpan pada list loss history itu. Nah, setelah kita cari lossnya, kita cari lagi akurasinya. Nah, akurasinya gimana? Nah ini nanti kita lihat juga. Jadi Y class kalau kita mengklasifikasi kan outputnya adalah 0 dan 1. Kalau misalkan 0 dengan 0 outputnya 0, 0 dengan 1 outputnya 1, 1 dengan 0 outputnya 1, 1 dengan 1 outputnya 0. Nah, jadi Y kelas di sini itu kalau misalkan Y pred hasil perhitungan itu lebih besar dari 0,5, maka diambil tipe datanya integer. Nah, berarti kalau integer, kalau 0,6, 0,7 sudah menjadi 1, dibulatkan ke 1. Nah, kemudian bagaimana menentukan akurasinya? Berarti menentukan akurasi itu kita membandingkan antara Y klasifikasinya tadi ya, klasifikasinya mana 0, mana 1 dibandingkan dengan target. Kan sudah sama-sama bilangan bulat nih. Jadi enak membandingkannya. Jadi akan dilihat berapa jumlah nolnya, apakah benar, apakah tidak, apakah salah ya. Berapa jumlah yang benar, berapa jumlah yang salah. Kalau jumlah benarnya 4, berarti jumlah salahnya adalah 0 karena datanya cuma ada 4. Seperti itu. Nah, kemudian dirata-ratakan. Nah, dirata-ratakan dari keseluruhan proses akurasi ya. Nah, setelah itu nanti akurasi ini disimpan pada list train akurasi history ya. Jadi kodenya train akurasi history .append .acc akurasi ya. Nah, kemudian demikian juga dengan untuk testing. Jadi untuk testing juga nanti rumusnya tes akurasi history.append
ACC. Jadi ACC ini merupakan variabel akurasi yang kemudian disimpan pada list train akurasi history dengan tes akurasi history. Mungkin kita bertanya, kok variabel yang sama disimpan di list yang berbeda? Ya memang karena data training dengan data testingnya itu sama ya. Jadi istilahnya data trainingnya itu juga yang kita pakai untuk data testing. Kenapa demikian? Karena data kita kan cuma 4. Nah terus mau ngambil data testingnya gimana? Ya jadi ya memang hanya 4 juga, jadi sama. Kemudian pemberhentian simulasi. Nah, jika loss lebih kecil dari 0,01, maka apa yang terjadi? Harus berhenti, stop di epoch keberapa? Ya, stop di epoch keberapa? Misalkan, ini saya hapus aja ya. Stop di epoch keberapa? Kemudian lossnya berapa? Jadi di sini ada syarat yang kita lakukan. Jadi kita harus menghentikan simulasi, karena kalau tidak dihentikan simulasi akan berjalan terus ya, sampai tidak berhenti. Nah jadi harus diminta dia parkir, jangan jalan terus habis bensin. Nah jadi if loss lebih kecil dari 0,01, jadi pada epoch keberapa dia memperoleh loss yang lebih kecil dari 0,01, pada saat itulah dia akan berhenti pada epoch kalau lossnya sudah mencapai 0,01. Pada epoch keberapa yang nggak ditentukan, nanti simulasinya akan menilai, oh sudah sampai epoch ini sudah terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi maka stop. Oke. Nah di sini breaknya kita berikan supaya yang dia jalankan itu adalah yang epoch yang terakhir saja yang dia munculkan, bukan yang dia jalankan ya, yang dia munculkan nanti di output display kita itu adalah epoch yang terbaik pada saat dia berhenti. Kalau semuanya mau ditampilkan terlalu banyak, jadi membuat overwriting di kepala kita. Nah, kemudian di sini ada backward atau back propagation. Ya. Nah, jadi seperti tadi yang sudah saya singgung bahwa back propagation merupakan perambatan balik. Jadi kita melangkah dari output layer, dari error dulu ya, dari error terus menuju ke output layer, atau dalam hal ini ya di situ juga sih dicari errornya, output layer, kemudian ke hidden layer sampai ke input layer. Nah sehingga di sini ada namanya derivative output atau turunan dari output ya, y kurang y pred. Ini ingat tadi ini adalah y target, kemudian y pred hasil perhitungan, kemudian dikali turunan dari fungsi sigmoid. Turunannya adalah sigmoid underscore derivatif y pred. Nah, y pred kan tadi sudah diperoleh ya dari forward propagation. Nah, jadi forwardnya itu kemudian diambil alih oleh back propagation dalam bentuk turunan. Nah, itu dalam bentuk turunan. Nah, itu. Nah, kemudian derivatif dari hidden itu adalah np d output, kemudian hasil perkalian ya antara derivatif output yang diperoleh di sini dengan W2 transpose ya, kemudian dikali sigmoid derivatif dari A1. Jadi sigmoid derivatif dari A1, sigmoid derivatif A1 yang mana yang dimaksud? Yang ini ya, itu. Jadi pada bagian output, derivatif dari output maupun hidden diketahui atau diperoleh dari hasil perhitungan. Kemudian kita melakukan update parameter.
update terhadap weight dengan bias. Nah, jadi inilah sebenarnya inti dari proses training kita memperoleh nilai weight dan bias itu sebagai nilai yang terbaiknya. Jadi yang dimasukkan dengan pencarian base parameternya itu adalah ketika kita memperoleh nilai weight dengan bias yang terbaik. Maksudnya yang terbaik ketika errornya terkecil. Tadi kan kita sudah syaratkan bahwa lossnya itu diperoleh 0,01. Nah, berarti itu dianggap hasil inilah yang terbaik karena sudah memperoleh nilai itu pada saat diberhentikan. Ya, kalau kita pengen lagi 0,01 ya lebih bagus lagi. Nah, itu cuman banyak proses, mungkin prosesnya akan lebih lambat ya, bergantung device kita masing-masing. Ini kan masih datanya sedikit ya, jadi nggak ada masalah, tidak terlalu signifikan pada saat melakukan simulasi. Beda kalau dengan dataset yang sudah ribuan, nah itu sangat signifikan pada saat dia menjalankan training datanya. Oke, selanjutnya kita lakukan update parameter tadi. Nah, berarti update parameter ini kita melakukan, sebenarnya update parameter itu adalah ini ya, W2 sama dengan W2 ditambah alfa ditambah delta ya, delta. Nah, di mana delta itu sebenarnya hasil perkalian antara A1 transpose dengan D output kemudian dikali learning rate. Nah, itulah W2. Jadi W2 lama ditambah di sini ada learning rate kemudian dikali delta ya, kemudian dikali X-nya. Di X-nya itu kan inputnya A1 ya. Kemudian B2 itu sama dengan plus sama dengan mp.sum D output, kemudian D output berarti mengambil tadi ya turunan dari output, kemudian X sama dengan 0 berarti X sama dengan 0 itu berarti barisnya ya, nilai barisnya. Nah, kemudian keep dims true artinya B2 ini akan menyesuaikan dimensinya itu dengan W2. Jadi kalau W2 ini memiliki dimensi 2 dimensi, nah B2 juga harus menyesuaikan dalam bentuk 2 dimensi. B2 ini tidak boleh egois ya. Nah, misalkan dia 1 dimensi, W2 2 dimensi, terus saya mempertahankan 1 dimensi. Kalau Anda bertahan berarti akan error prosesnya. Berarti dia harus beradaptasi dengan W2 supaya prosesnya kemudian lancar, tidak ada error terbaca oleh mesin. Kemudian dikali learning rate. Nah, setelah itu W1 ya, W1. Jadi kan kita melakukan perambatan W2 ini merupakan bobot yang ada di antara output layer dengan hidden layer. Nah, demikian juga dengan biasnya, dia berada di antara output layer dengan hidden layer. Nah, W1 ini dengan B1 ini merupakan bobot dan bias yang berada pada hidden layer dengan output layer yang berada di situ ya, situ. Nah, berarti W1 plus sama dengan np dot X transpose kemudian dikali dengan D hidden dikali learning rate. Nah, itu D hidden ini tadi output dari hidden layer. Untuk B1 jumlahkan keseluruhan D hidden, kemudian ambil hanya barisnya saja, kemudian pertahankan menjadi 2 dimensi sebagaimana dimensi dengan W1 supaya bisa dioperasikan operasi penjumlahan antara W1 dengan B1 nanti kemudian dikali dengan learning rate. Jadi di sini sudah diatur, jangan sampai nanti terbongkar pada saat kita mau melakukan testing. Karena intinya di sini kan kita membentuk W2, B2, W1, B1 nilai yang baru. Kalau misalkan tidak memenuhi nanti untuk dimasukkan ke testingnya, maka itu nanti amburadul atau error. Nah, jadi di sini nah di sini kita lihat ya, dia berhenti di epoke 6123, lossnya sama dengan 0,0099. Nah, berapa sih yang diinginkan?
Nah, di sini kan yang loss-nya itu lebih kecil dari 0,01. Terpenuhi nggak? 0,001. Terpenuhi ya. Ini kan 9,9 kali 10 berpangkat min 3. Nah, kalau ini tadi 10 berpangkat min 1. 1 kali 10 berpangkat min 2. Min 2. Tuh, jadi terpenuhi, lebih kecil error yang diperoleh hasil perhitungan dengan error yang sudah disyaratkan. Oke. Nah, terus yang kelima ini adalah testing atau prediksi dari model. Nah, berarti ya ingat kembali kita tetap mengambil rumus pada saat forward propagation, karena ini kan sebenarnya merupakan rumus dari neural networknya ya. Cuma kalau langkah maju doang kita tidak memperoleh error yang terkecil, berarti antara output dengan target itu tidak bakalan tercapai kalau kita hanya bergerak pada skala forward. Nah, nanti kemudian setelah backward atau back propagation dikerjakan, maka diperolehlah base parameter yang terbaik. Nah, itulah yang akan dipasang di sini sebagai proses testing. Nah, Z1 sama dengan NP dot X, W1 tambah B1. Jadi dimasukkan tadi. Ini kan sudah terbentuk nih, ya. W2, B2, W1, B1. Jadi di sini pada bagian ini sudah terbaca bahwa W1, W1, W2, B1, B2 sudah diperoleh. Nah, tinggal dimasukkan ke bagian sini. Nah, ke bagian sini. Nah, terus kenapa dong kalau sudah dimasukkan? Ya udah, kalau misalkan sudah dimasukkan, nah berarti sudah diperoleh nilainya. Nah, nilainya Y pred tadi ya sama kurang lebih dengan sebelumnya. Nah, di sini Y class sama dengan Y pred lebih besar dari 0,5, maka dikatakan sebagai a type integer. Kemudian akurasi sama dengan np.min Y class, kemudian komparasi dengan Y, maka diperkalikan dengan 100. Nah, ini untuk memperoleh dalam persentase ya. Nah, setelah itu dicetaklah berapa nilai Y prediksinya atau nilai hasil perhitungannya. Nah, itu merupakan output probabilitasnya. Kemudian berapa nilai Y kelasnya, itu merupakan output klasifikasinya. Kemudian berapa Y-nya, itu adalah targetnya. Jadi di sini kita mau membandingkan prediksinya berapa, nilai klasifikasinya berapa. Nilai prediksinya itu kan hasil perhitungan. Nah, hasil perhitungan dalam bentuk asli yang kita dapatkan. Nah, setelah itu tadi kita sudah lakukan pembulatan. Nah, nilai setelah dilakukan pembulatan itu berapa? Nah, kemudian targetnya berapa? Dibandingkanlah dengan target ini ya, targetnya. Nah, terakhir setelah misalkan nilai-nilai ini sudah diperoleh ya. Nah, di sini akurasinya, kemudian akurasinya nanti dihitung. Mana tuh rumus akurasi ini? Rumus akurasi yang tadi mengacu, kita ambil 2 angka di belakang koma ya, kemudian kita berikan tanda berapa persen akurasinya. Nah, ini dia. Tarak. Nah, jadi ini output probabilitasnya atau output hasil perhitungan tadi. Jadi outputnya itu pada baris pertama ya, data 00 itu hasilnya 0,07. Nah, kemudian pada data 01 hasilnya 0,9. Pada data 10 hasilnya 0,89. Pada data 11 hasilnya 0,1. Nah, jadi output klasifikasi setelah ini dibulatkan dijadikan bilangan integer. Nah, ini 0,0 mendekati ke 0, 0,9 mendekati ke 1, 0,89 mendekati ke 1, kemudian 0,12 mendekati ke 0. Jadi output klasifikasinya di situ. Nah, terus targetnya apakah tercapai targetnya tadi kan Y, apakah tercapai 0110 ataukah tidak. Nah, bandingkanlah antara output klasifikasi 0110 dengan 0110, sama tidak? Sama tidak? Ayo
pakai kacamata betulan, jangan pakai kacamata kuda. Jadi akurasinya 100%. Nah, pas kan kacamata kuda maupun kacamata biasa semuanya dapatnya 100%. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi untuk grafik training loss. Jadi kalau kita membuat grafiknya itu kebayang tuh berapa sih nilai-nilai yang ada pada saat misalkan proses training. Apakah yang mana sih yang dimasukkan nilai itu akan mengecil ya? Apakah proses training itu memang improve ya? Berhasil memperkecil error itu ataukah malah tidak. Nah, kita mau melihat visualisasinya. Visualisasi itu kan memudahkan kita memahami sesuatu ya. Kalau tadi angka-angka di mana tidak semua angka itu juga dikeluarkan. Nah, berarti tingkat pemahaman kita itu gimana ya visualisasinya. Berhayal lah kita. Nah, di sini kodenya plt.figure. Kemudian plt.plot, yang kita plot ini adalah loss history karena nanti kita mau membuat training loss. Jadi loss pada saat training. Berarti loss yang kita ambil, yang tadi sudah disimpan ya, yang tadi disimpan di sini nih. Training loss. Ya. Oh, ini loss history, train history. Nah, itu semuanya. Jadi itu penting nanti pada saat kita membuat grafik. Nah, berarti sudah tersimpan data itu yang akan kita plot ke dalam gambar. Makanya tadi kita simpan dalam bentuk list supaya nanti kita tinggal menarik data ini dari variabel ini, kemudian kita plotting dalam bentuk grafik. Kemudian plt.title kita berikan judul training loss XOR. Jadi di sini harus ada petik-petiknya ya, karena ini kan title judul berarti merupakan string. Kalau di sini tadi bukan, ini adalah variabel yang mengacu kepada hasil perhitungan tadi, hasil yang data yang tersimpan di list. Kemudian plt.xLabel sama yang mau kita tuliskan sebagai atribut pada sumbu x epoch. Kemudian pada plt.ylabel pada sumbu y itu adalah loss. Kemudian plt.grid, nah kita mau membuat kotak-kotak di dalam grafik tersebut supaya memudahkan kita melihat mana angka yang tinggi, mana angka yang rendah, mana misalkan ya titik-titik potongan antara sumbu x dengan y-nya. Kemudian plt.show kita mau menampilkan grafik atau visualisasi kita. Ini tadi saya sudah run all ya, jadi muncul lah. Tarak. Iya. Tarak. Nah, ini hasilnya kita lihat ya. Pada saat misalkan epochnya itu masih antara 1 sampai 1000, masih tinggi. Nah, ini kan loss berarti error. Nah, dengan pelatihan kita mau menurunkan. Jadi kita mau menurunkan ini yang tadinya lossnya tinggi, kita turunkan. Nah, melalui proses proses pembelajarannya mulai dari forward propagation sampai back propagation, kemudian update parameter, kemudian dites. Nah, ini kita mau mengecilkan terus mengecil. Nah, ini semuanya merupakan proses trainingnya atau proses pembelajarannya. Bagaimana tadinya errornya itu tuh errornya 0,25 misalkan, terus mengecil sampai 0,000 berapa tadi, 0,0099 sekian. Nah, itu. Nah, ini kalau misalkan tadi kita mengambil epochnya 20.000. Kalau saya tambah misalkan 50.000, apa yang terjadi saudara? Run all. Apakah kalian bisa melihat bagaimana signifikansi perubahannya? Iya, tadinya di sini ya, masih di sini tinggi-tinggi errornya. Nah, sekarang sudah tertekan ini errornya, di-press errornya, di-press karena pembelajaran yang dia pelajari juga semakin banyak. Nah, yang diambil itu adalah yang terbagus di antara semua parameter-parameter yang sudah dia pelajari. Nah, seperti itu.
Oke. Nah, sekarang ada lagi tuh grafik yang akan kita gambar. Gambar yang mana? Grafik training akurasi dan testing akurasi. Kenapa perlu kita membandingkannya? Sebenarnya sama dengan, karena kan tadi data trainingnya jadi data testingnya juga, jadi pasti yang kurang lebih sama kan. Tapi nggak apa-apa. Sebenarnya tidak menutup kemungkinan ada sedikit perbedaannya ya, karena kan ya tidak pas-pas betul. Nah, kodenya plt.figure, kemudian plt.plot train akurasi history, kemudian labelnya kita berikan label training akurasi, kemudian plt.plot test akurasi label testing akurasi, kemudian plt.title akurasi terhadap epoch terhadap akurasi. Harusnya sih epoch terhadap akurasi, epoch terhadap akurasi. Nah, kemudian X label itu epoch, ya label akurasi. Jadi di sumbu X-nya itu epoch, Y-nya akurasi. Kemudian di sini ada legend untuk memberikan penandaan warna bahwa ini training, ini testing, karena di sini kan ada dua nih yang kita bandingkan. Kemudian plt.grid, nah itu tadi membuatkan kotak-kotak. plt.show menampilkan tarak ini sudah di ini ya. Nah, jadi kita lihat untuk sumbu X-nya adalah epoch, kemudian sumbu Y-nya adalah akurasi. Nah, diingat itu. Diingat guys. Nah, kemudian di sini epoch terhadap akurasi ya, epoch terhadap akurasi, akurasi terhadap epoch. Kok nggak berubah? Ya, sudah benar. Terhadap akurasi. Nah, jadi ini pada saat epochnya masih awal-awal nih. Nah, ya kan masih awal-awal. Nah, ya masih begini, akurasinya masih rendah, naik turun, belum stabil. Nanti di epoch ke 1000 dia sudah mulai naik nih, hampir 1000 dia mulai naik terus sampai 1 dia temukan itu bahwa kalau output keseluruhan dari data itu adalah 0110. Nah, kalau pada model sebelumnya itu menggunakan forward propagation saja kita hanya mencapai 75%, berarti di antara keempat data itu 0110 harusnya ya bisa jadi dia hanya 0111, tidak lengkap datanya. Keempat data itu benar semuanya, hanya 3 ya data minimal benar baru memperoleh 75%. Nah, itu untuk training dengan testing akurasi. Nah, ini efek legend. Nih, kita bisa lihat warna biru training, kemudian warna orange ini adalah testing. Nah, pertanyaannya, kok warna birunya nggak muncul? Kok warna birunya nggak muncul? Kenapa ya? Nah, jadi antara training akurasi dengan testing akurasi ini garis-garisnya itu dia berimpit. Nah, sehingga karena berimpit ya yang dominan adalah yang orange. Kenapa orange? Karena training dulu yang digambari, setelah itu di atasnya orange. Nah, sehingga yang tertutupi adalah trainingnya, yang muncul adalah testing. Demikian guys, lanjut. Yang terakhir, grafik klasifikasi model 0 dan 1. plt.figure. Nah, di sini kita mau membuat apa sih ya, pemetaan begitu, pemetaan kapan inputnya 0, kapan inputnya 1, pada saat kapan. Kalau misalkan inputnya itu 1 itu gimana tuh ya. Nah, ini plt.figure, kemudian for i in range length x. Jadi berapa panjangnya x? Panjangnya tadi x itu kan ada 00, ada 01, 10, 11. Jika y kelas
indeks ya itu sama dengan 0. Jadi dilakukan perbandingan. Maka gambarlah. Jadi ada dua kondisi memang nanti ada pada saat dia sama dengan 0 itu gambarnya gimana? Begitu. Ya, gambarnya gimana? Kemudian pada saat misalkan dia 0, plt.scatter jadi dibuat scatternya juga ya sebanyak titik-titik 0110 itu x kemudian i, 0 xi, 1 ya, markernya itu bulat-bulat, labelnya adalah kelas 0 jika i sama dengan 0. Kemudian lagi nah kalau misalkan tidak 0 ya lagi, berarti 1 kan binary ini. Berarti satunya itu gambar dengan scatter yang kurang lebih sama, dia hanya S modelnya, S tandanya ya, itu adalah kelas 1 tuh ya. Jadi itu adalah kelas 1. Nah, plt.title klasifikasi XOR, kemudian X labelnya input 1, Y labelnya input 2. Jadi input 1 dan 2 itu kan tadi ada X1, ada X2. Yang mana tuh X1, X2? Yang mana tuh guys? Nah, jadi X1 ini nih, ini X1 sepanjang ini. X1, X1, X1. Ini X2, 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 X2. Ya. Tuh. Nah, terus kemudian plt.legend untuk memberikan pembeda ya, kelas 1, kelas 0, grid, kemudian show. Nah, ini dia. Kalau misalkan di sini kelas 0 ya pasti lawannya adalah 1. Kalau misalkan di sini adalah kelas 1 ya lawannya atau kebalikannya adalah 0 ya. Kalau di sini 0 kebalikannya adalah 1. Jadi itu aja. Karena kan kalau misalkan yang keluar itu 0 ya, yang sebagai outputnya 0 berarti kebalikannya adalah 1 atau sebaliknya. Nah, demikian guys. Ini juga bisa kalian eksplorasi ya. Misalkan yang ini nih. Nah, itu. Nih. Nah, bisa dieksplorasi. Berapa sih sebenarnya nilai dari W1 ini? Nah, kita bisa langsung begini mencari W1. Nah, ini nilainya W1. Nah, berapa sih ini ya? 1, 2, 3. Ini kan baris pertama, baris kedua. Berarti ada 2,4. Betulkah? 2,4. Kita lihat W1.shape. Ya, betul 2,4 nilai W1 ini. Ini W1.shape ini untuk mengetahui berapa ukuran matriks dari W1. Kemudian W1 tadi itu ya nilai dari W1 yang kita bangkitkan dalam bentuk bilangan acak. Nah, kemudian atau yang lain ya. Atau B1. Berapa nilai B1? B1 ini berarti B1 itu nilainya adalah 1, 2, 3, 4. Berarti 1,4. Betulkah? 1,4. Nah, betul 1,4. Nah, demikian bisa kita eksplorasi dengan mencari nilai-nilai yang lainnya ya. Nah, demikian juga kalau misalkan kalau yang di sini biasanya ini ya, set 1 misalkan. Set 1. Berapa nilai dari set 1? Nah, mana tuh? Tadi set 1. Ini nilai set 1. Jadi ini nilai set 1 berapa nilainya? 4,4, 4 baris 4 kolom atau seperti tadi. Nah, itu. Jadi 4,4. Nah, berapa ukuran matriks dari misalkan kalau yang ini nanti akan muncul juga kalau dia tidak bisa di shape ya, kalau dia bukan dalam bentuk 2 dimensi.
Nah, dia akan error itu. Ya, silakan lakukan eksplorasi seperti itu supaya kita bisa menggali lebih jauh berapa ukuran matriksnya, berapa nilainya, dan seterusnya, sehingga pemahaman kita secara fundamental dari rumusnya itu menguat pada saat kita sudah melakukan coding atau sebelum kita melakukan coding. Kita menjadi lebih paham esensi coding ini sebenarnya arahnya kemana sih. Yang sampai gitu cuman nulis coding, apalagi kalau itu ngopi dari ChatGPT yang tanpa kita pahami. Itu pun kalau mau dipahami lagi, ketik lagi ChatGPT-nya ini maksudnya apa. Nah, kapan dong kita belajarnya kalau hanya mengandalkan ChatGPT-nya? Nah, sehingga memang ketika kita sudah belajar, itu kita perlu melakukan eksplorasi. Nah, meskipun mungkin Ibu tidak jelaskan secara spesifik bagaimana mengeksplorasinya, ya silahkan kalian belajar renang sendiri, gaya apa yang kalian gunakan, silahkan dieksplorasi gayanya masing-masing yang sekiranya membuat kalian itu nyaman dan bisa menguasai medan. Oke, medan tempur. Oke, saya kira sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.